Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Sabir dari kelas PJKRA dengan NIM 200301500049. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan olahraga di Indonesia pada zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan dan zaman Orde Baru. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang. Sejak berdirinya kerajaan pertama di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya kerajaan olahraga sudah ada yang berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang, yaitu melatih ketangkasan fisik agar dapat mempertahankan diri, mencari makan atau berburu, serta mempertahankan diri dari serangan musuh dan binatang buas. Keolahragaan di Indonesia berkembang sebagai wujud transformasi pandangan bangsa dari waktu ke waktu, sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Perkembangan ini mengandung implikasi bagi pendidikan jasmani dan olahraga di tanah air. Dapat digolongkan ke dalam 3 tahap sesuai dengan bangsa yang menjajahnya, yaitu yang pertama masa penjajahan, kedua masa kemerdekaan, dan 3 masa Orde Baru. Kemudian yang pertama, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli rempah-rempah sendiri yang pada waktu itu sangat langka dan mahal, langsung dari tempat asalnya yaitu Indonesia. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti dengan bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Fase penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Sebenarnya maksud utama mereka datang ke Indonesia adalah berdagang, tetapi lama kemudian maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibatnya ialah bahwa kebudayaan asli bangsa Indonesia lama-kelamaan dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda, tidak terkecuali keadaan olahraganya. Kemudian pada permulaan abad ke-19 masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gustav Motz pada tahun 1759 sampai 1839 di negeri Belanda. Spies dan Maulken, negeri Belanda, pengaruh dan selanjutnya digunakan oleh Belanda, mula-mula hanya dalam keadaan militer, tetapi kemudian masuk juga sekolah-sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh. Maka akhirnya Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer, tetapi di lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Cabang olahraga yang populer dan digemari oleh masyarakat belum banyak jumlahnya. Yang menonjol pada waktu itu adalah sepak bola, korfbal atau bola keranjang, tenis, tinju, dan renang. Olahraga yang digunakan sebagai sarana untuk memelihara semangat nasionalisme bangsa Indonesia, misalnya untuk menandingi nipu Indonesia hingga kini masih terus melakukan kegiatannya. 2. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan 1945 sampai 1967. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan olahraga mengalami babak baru. Pemerintah CQI, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, mempropagandakan penyelenggaraan latihan dan rehabilitasi fisik, mental dan yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Bekal konsepsi-konsepsi yang telah dirintis dan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki jadikan titik tolak untuk
pengembangan olahraga dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan dan Indonesia, yakni A. Keolahragaan di lingkungan sekolah dibina langsung oleh pemerintah. B. Keolahragaan di lingkungan masyarakat dibina oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan dan pengawasan pemerintah. Kemudian yang ketiga, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru tahun 1968 sampai 1998. Departemen olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupan sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana yang mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Untuk mengambil bagian dalam pengembangan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama. B. Mempertinggi kecakapan dan keterampilan. C. Membina dan memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Kemudian selanjutnya olahraga atau gerakan olahraga di Indonesia sesuai dengan tujuannya diberikan secara meluas merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun diadakan dua golongan badan pembinaan olahraga, yaitu pemerintah dan non-pemerintah, tetapi pada hakikatnya meliputi seluruh rakyat. Dengan demikian terdapat golongan-golongannya. Yang pertama, masyarakat tani, nelayan dan pekerja lainnya dalam masyarakat pedesaan. B. Anak-anak prasekolah, sekolah dasar, pelajar SLTP atau SLTA, mahasiswa. C. Golongan rakyat yang bertugas dalam bidang pertahanan keamanan atau ABRI. D. Golongan pegawai pemerintah, semi pemerintah dan swasta. E. Golongan wanita. F. Golongan tuna dan dalam masyarakat seperti para penderita cacat, narapidana dan lain sebagainya. Kemudian oleh karena itu, pembinaan olahraga keolahragaan yang ditugaskan kepada badan pemerintah itu akan meliputi seluruh lapisan masyarakat dan suatu golongan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedang pembinaan dipusatkan khususnya kepada KONI adalah terbatas kepada mereka yang telah bergabung di dalamnya dan ditilik berdasarkan peningkatan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. P dan K mendapat tugas dan wewenang dari pemerintah untuk mengorganisir seluruh kegiatan olahraga badan-badan pembina olahraga pemerintah dan non-pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pembinaan yang dilakukan oleh badan pemerintah ini terutama ditunjukkan kepada pemasalan olahraga dan memindahkan olahraga di kalangan masyarakat dan usaha mencari bibit olahragawan yang nantinya dibina lebih lanjut melalui organisasi olahraga yang nantinya lebih lanjut melalui organisasi di bawah bimbingan pengawasan KONI. 4. Pendidikan jasmani dan olahraga dari masa ke masa. Sudah sejak saat proklamasi kemerdekaan para pemimpin kita telah memberikan perhatian kepada olahraga di sekolah. Hanya saat itu istilah yang digunakan adalah gerak badan. Sewaktu olahraga dinyatakan sebagai sarana penting dalam pembangunan bangsa dan diadakannya Departemen Olahraga dalam struktur pemerintah, istilah yang digunakan adalah berolahraga. Jadi sejak itu olahraga dinyatakan bukan terjemahan dari kata sport. Dengan demikian menghapus kontradiksi perbedaan antara olahraga dan olahraga.
yang semula dianggap sebagai terjemahan dari Physical Education and Sport, istilah olahraga yang sampai saat ini masih dipertahankan karena merupakan asli Indonesia. Kemudian perkembangan selanjutnya dari kegiatan olahraga di sekolah mengalami kemunduran atau setidak-tidaknya satu keberhentian karena pengelolaan olahraga tidak lagi oleh kebudayaan. Biro olahraga ditingkatkan menjadi jabatan pendidikan jasmani. Peningkatan itu secara politis dirasa kurang memadai karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mencetuskan prestasi tinggi baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam pengorganisasian serta penyelenggaraan. Ini menuntut pengetahuan, keterampilan serta kemampuan berorganisasi dan koordinasi kiranya dalam rangka pemikiran demikian, serta keyakinan bahwa olahraga merupakan sarana ampuh menggembleng bangsa menjadi manusia Indonesia baru. Dibentuklah Departemen Olahraga melalui Keputusan Presiden nomor 131 pada tahun 1962. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa olahraga meliputi segala kegiatan usaha dan untuk mendorong, membangkitkan, pengembangan dan pembina kekuatan jasmani maupun rohani pada tiap manusia. Kemudian yang keempat, masa olahraga pendidikan 1967 sampai 1977. Dalam masa 10 tahun ini pengelolaan olahraga pada Departemen dan Kebudayaan mula-mula penanggung jawabnya Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda. Ini berarti bahwa bukan hanya olahraga saja diatur. 5. Masa pendidikan olahraga dan Penjaskes 1978 sampai sekarang. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan, artinya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia yang mula-mula di bawah Belanda sudah bareng tentu sesuai dengan keadaan di negeri Belanda sendiri. Namun berkat kesadaran bangsa Indonesia akan kebudayaannya, meskipun dengan beberapa tekanan dan paksaan dari pihak penjajah, kemudian asli Indonesia masih dapat dipertahankan. Tujuan dari pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Mungkin itu yang sempat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.